Oke, untuk yang kita bahas yang kedua nih mungkin ya, Mbak Nia ya? Oke, nah aku share lagi ya slide ini. Nah, tadi kita udah tahu konsepnya gitu ya, atau nilai-nilai atau hal-hal penting, esensi penting kenapa kita perlu mengenal diri sendiri. Nah, caranya gimana sih? Ini lebih praktikal gitu ya. Nah, saya sebagai coach suka menggunakan pendekatan dari Pak Peter Bar ini gitu ya. Dia coach internasional gitu. Nah, istilah dia itu born unique genius. Jadi setiap orang itu sebenarnya lahir dengan kejeniusannya masing-masing yang unik gitu ya. Nah, ini kayak kita juga sering ya mendengarkan soal manusia itu punya fitrah yang baik gitu ya. Nah, proses ketika dia menjalani hidupnya itu yang biasanya menentukan dia beneran jadi unique genius atau enggak gitu ya, atau yang kata Pak Fuller ini atau malah the genius membuat dia enggak mencapai apa-apa karena ternyata dia tidak memaksimalkan potensinya selama dia hidup. Lalu gimana sih caranya gitu ya? Nah, itu dari pandangan soal setiap orang lahir dengan kejeniusannya yang unik masing-masing. Lalu Pak Peter Bar ini lihat sebenarnya karakter orang genius itu apa sih gitu. Nah, ini ada 6 gitu ya, 6 karakter yang dia bilang itu adalah karakter orang genius. Jadi dia passionate gitu, bersemangat gitu ya ketika melakukan sesuatu. Dia biasa menggunakan imajinasinya, tapi juga dia juga bisa bersenang-senang gitu ya ketika melakukan sesuatu. Lalu dia juga suka menantang pemikiran yang lagi mainstream gitu ya, yang lagi hype saat ini gitu ya. Jadi dia selalu menantang bahkan pemikirannya sendiri. Jadi selalu men-challenge dirinya dan pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Lalu dia juga mampu menjernihkan pemikiran yang berantakan gitu. Nah, biasanya semua hal, kalau dari pengalaman saya itu kebanyakan hal itu lahir dari pemikiran kita sih. Jadi yang kita pikirnya itu berbahaya atau kita pikirnya kita diomongin orang, padahal mungkin sebenarnya enggak, ada hal-hal yang berantakan di kepala kita ini orang jenis itu bisa merapikannya gitu ya, menjernihkannya. Oh, ini bisa menjelaskannya dengan baik dan kemudian dia bisa move on apa yang dia lakukan atas pemikiran itu gitu, daripada berlama-lama di mikir terus gitu ya. Lalu dia juga persisten gitu, jadi dia orangnya tidak lelah gitu ya untuk terus beraksi, untuk bertindak, dan dia tidak ragu untuk bikin kesalahan gitu, karena dari kesalahan itulah kemudian dia tahu yang benar yang mana gitu. Nah, dari situ kemudian Pak Bar ini cara mengenal diri itu dia membagi ada elemen inti gitu ya, dan elemen aksi. Nah, elemen intinya itu ada 3, istilahnya 3P. Jadi ada potential, lalu ada purpose, dan ada passion. Kemudian alignment dari 3 hal ini yang menyatukan potensi, purpose, dan passion ini yang kemudian bisa mendefinisikan kita itu apa sih, kita itu siapa sih gitu ya, unique genius kita itu macam apa sih gitu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya. Nah, namanya potential itu dia berdasarkan fakta atau bukti gitu ya. Jadi kalau di level pemikirannya tuh ya saya berpikir saya bisa ini gitu ya, saya mampu ini. Jadi ini yang ada di pikiran kita. Karena tadi ingat potensi itu sesuatu yang memang belum terrealisasikan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu teman-teman untuk menggali gitu ya, potensiku apa sih gitu. Nah, mungkin ini 3 pertanyaan sederhana yang bisa digunakan gitu ya. Apa sih yang saya mampu lakukan? Saya itu oke, saya itu bagus ketika melakukan apa sih gitu. Lalu apa sih yang mudah saya lakukan? Jadi ketika saya melakukan ini tuh gampang banget, tapi kalau misalnya melihat orang lain kok kayaknya susah. Oh, berarti mungkin itu potensi saya. Lalu mungkin pertanyaan yang lain soal apa sih yang ingin saya kuasai, atau saya ingin jadi expert dalam hal apa sih, menjadi hebat dalam hal apa sih ketika melakukan apa sih. Itulah. Kemudian P yang berikutnya passion. Jadi ini lebih soal emosi atau perasaan kita ya. Jadi identifikasinya soal saya, rasa, I feel that apa gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu itu
ini ya, apa yang benar-benar saya suka lakukan. Jadi what I really love to do gitu. Aku tuh benar-benar seneng ngelakuin apa sih gitu. Lalu aku tuh mau melakukan apa sih yang nggak dibayar pun mau gitu. Aku nggak dibayar, sukarela gitu, mau melakukannya tuh apa sih. Kalau misalnya dulu saya kenal Morin dulu misalnya. Ibu Morin dulu kan pengajar muda gitu ya. Saya kenal Bu Morin di Indonesia Mengajar. Nah, Bu Morin dulu mungkin ya sepertinya suka mengajar gitu ya. Dan mengajar nggak dibayar pun nggak apa-apa dulu ya. Suka, betul. Sekarang Tepat sekali, Mbak. Kalau sekarang mikir dulu, enggak deh. ya dulu misalnya dengan anak-anak itu mau main sama anak-anak nggak dibayar dari pagi sampai sore pun nggak masalah. Nah, hal-hal seperti itu ya yang kemudian passionate dengan anak-anak gitu misalnya. Lalu apa sih yang membuat saya merasa penuh energi? Jadi ketika melakukan sesuatu tuh kok jadinya kayak energize banget ya, kayak nggak kenal lelah gitu. Itu passion. Lalu P yang berikutnya purpose. Ini soal tujuan hidup sebenarnya ya. Tujuan yang mendefinisikan kita tuh eksis di dunia ini tuh sebenarnya buat apa sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan lebih filosofis gitu, lebih dalam, dan biasanya emang nggak mudah untuk ditemukan, terutama bagi yang masih muda gitu ya. Nah, tapi tadi ya, karena mengenal diri itu kan nggak pernah berhenti. Nah, lama-lama nanti teman-teman juga bisa menemukan 3P-nya ini semakin jelas, semakin lama berproses itu juga makin jelas. Nah, mungkin di awal yang bisa membantu untuk menemukan purpose-nya, ini pertanyaan kayak aku tuh lahir sebenarnya untuk apa sih gitu, merasa dipanggil sebagai apa sih gitu ya untuk hidup ini gitu. Lalu atau pertanyaan di mana sih sebenarnya saya bisa bikin perbedaan nyata di dunia ini gitu. Kayak misalnya Bu Morin mengajar gitu, saya yakin dengan mengajar, dengan mentransfer ilmu yang saya tahu ke anak-anak gitu, saya bisa bikin perbedaan. Itu misalnya dia punya purpose. Lalu soal legacy itu juga bisa, apa sih yang kita bayangkan kita akan tinggalkan di dunia ini nanti gitu, kita akan dikenang orang sebagai apa sih. Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mendefinisikan purpose kita apa. Nah, biasanya ini diidentifikasi dengan I know gitu ya, saya tahu, karena ini kayak intuisi gitu ya, kayaknya saya ini deh kayaknya saya akan berguna kalau saya mengembangkan orang lain. Itu yang saya temukan tentang diri saya gitu ya. Jadi purpose itu saya temukan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari contoh pribadi ini saya temukan juga nggak dari dulu sih, nggak dari sejak kuliah sih. Saya juga di kuliah gitu. Jadi ada proses ketika tahap kedua gitu ya, di pekerjaan kedua atau ketiga saya gitu, saya baru tahu kayaknya saya mengembangkan orang lain itu kayak jadi core, jadi inti saya gitu. Nah, untuk contohnya begini, ini contoh saya ya, tapi ini saya buat juga dalam konteks saya yang sudah pengalaman 20 tahun gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan teman-teman nanti yang baru mau selesai kuliah atau baru memulai kuliah. Pasti beda dulu, pasti saya bentuknya juga nggak kayak gini gitu ya. Tapi kira-kira ini mungkin menjadi contoh yang bisa dipelajari gitu. Nah, potensi saya tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya itu mendengarkan orang lain tuh baik gitu. Jadi ada banyak komentar, ya, banyak tuh orangnya suka mendengarkan dan kami tuh merasa didengarkan gitu kalau ngobrol gitu ya. Lalu suka belajar, kemudian mengembangkan orang lain gitu ya. Tapi saya juga suka mengembangkan program gitu. Jadi intervensinya tuh tidak hanya dengan ngobrol gitu ya, tapi juga dengan bikin program. Lalu passion saya tuh tadi ya, saya ternyata sangat suka ya mengembangkan orang lain. Saya nggak capek kalau ngobrol untuk membantu seseorang gitu ya, untuk menemukan solusi atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan, yaitu memberi saran kayak gitu, kayaknya memang senang banget gitu. Lalu tadi kemudian saya menemukan tujuan purpose untuk membantu orang lain, membantu masyarakat, lalu ingin punya legacy. Orang-orang yang pernah saya bantu itu dia juga memang berhasil mengembangkan dirinya dan dia mengembangkan orang lain juga. Itu bayangan
apa purpose saya gitu ya. Jadi kayak MLM tapi saya membantu orang, kemudian orang ini akan membantu orang lain lagi gitu. Nah, ini yang kemudian membuat saya salah satunya dari pengalaman saya ketemu teman-teman di Indonesia Mengajar. Jadi dengan saya membantu pengajar muda ini, harapannya pengajar muda ini membantu anak-anak gitu. Jadi itu saya gitu ya, karena saya nggak bisa membantu langsung anak-anak karena saya kayaknya nggak oke dengan anak-anak gitu. Saya nggak terlalu bisa ngobrol dengan anak-anak SD kayak gitu tuh, nggak bisanya yang sudah agak dewasa gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi apa sih unique genius saya gitu? Nah itu coba saya utarakan, saya nyatakan seperti itu ya. Saya Nia adalah seorang yang sangat suka mengembangkan diri dan orang lain untuk melakukan perubahan positif gitu, baik pada individu dirinya sendiri, lalu kemudian pada kelompok dan juga secara sosial di masyarakat yang lebih luas. Nah itu unique genius saya yang saya temukan di 10 tahun terakhir gitu ya, di 10-15 tahun terakhir gitu. Itu contohnya. Nah itu inti ininya ya, elemen intinya tentang pengetahuan tentang diri tadi ya. Nah pengetahuan tentang diri itu seperti halnya pengetahuan yang lain, kalau tidak ada follow up-nya juga tidak akan kemana-mana gitu. Nah ada elemen berikutnya, elemen aksi untuk mengenal diri. Nah bagaimana sih? Jadi kan tadi tidak hanya dipikirkan gitu ya, tapi kan perlu ada bukti, perlu ada fakta apakah yang kita sukai itu memang benar-benar kita bisa gitu ya, kita memang oke melakukannya. Nah itu kemudian kita masuk ke elemen aksi. Ada 3P lainnya di elemen aksi kalau menurut Pak Peter Bar ini. Jadi satu soal paradigma, kemudian plan, rencana, dan persisten. Kalau paradigma ini terkait dengan sebenarnya apa aja sih hal-hal yang menjadi drive, menjadi pendorong kita gitu ya untuk mencapai sesuatu. Lalu kemudian juga challenge, jadi apa aja sih biasanya menghambat kita untuk mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan. Itu namanya paradigma. Itu bisa jadi soal mindset kita, kemudian juga bisa jadi soal kepercayaan kita, kayak misalnya aku tuh orangnya tuh nggak bisa deh kalau ngomong di depan umum gitu, jadi aku nggak mau deh jadi pembicara gitu. Nah itu belief yang dibawa terus, padahal sebenarnya ketika dia melakukannya dia bisa juga gitu. Tapi ketika belief itu dipercaya gitu ya, tawaran-tawaran untuk berbicara di depan umum tuh sebelumnya bisa jadi kemudian dia tolak terus karena aku kayaknya nggak bisa kayak gitu. Nah kayak gitu sih, itu pasti sering lah ya dihadapi oleh kita gitu ya, dan itu nggak akan selesai juga sih sampai kita dewasa terus gitu. Pasti ada belief dan mindset yang bisa jadi mendorong atau menghambat gitu. Lalu setelah kita paham gitu ya, lebih tahu tentang apa yang menjadi pendorong dan penghambat kita perlu bikin rencana gitu. Jadi kita nyatakan sebenarnya tujuan dan rencana kita apa sih untuk mencapai itu ya, mencapai unique genius kita. Contohnya tadi saya gimana sih, apa sih yang bisa saya lakukan untuk memenuhi potensi saya, memenuhi jenis unik saya yang katanya saya bilang tadi saya senang mengembangkan orang lain, saya mau mengembangkan orang lain sehingga orang lain tersebut bisa mengembangkan diri dan orang lain lagi gitu ya. Kemudian saya berencana 5 tahun yang lalu gitu ya, ini contohnya 5 tahun lalu saya berencana untuk belajar coaching gitu, karena saya menemukan bahwa kayaknya pengembangan personal itu saya memang belum punya kemampuan di situ. Kalau program sudah sebelumnya gitu ya, tapi ini yang personal dan dengan approach yang berbeda itu saya belum. Nah kemudian saya berencana mau jadi coach. Nah 5 tahun lalu saya merencanakan itu, dan sudah sejak 2018 saya jadi coach profesional gitu ceritanya. Nah kemudian setelah bikin plan, ya persisten melakukannya. Dari rencana tadi dilakukan, kemudian terus kita belajar tentang diri, apa sih kemudian yang berhasil, apa yang enggak gitu ya. Tadi ya refleksi, ada belief apa yang memang mendorong kita atau menghambat kita terus gitu, dan itu berproses terus sehingga
pada saatnya dia akan kembali lagi ke yang core elements tadi. Core elements tadi itu bisa jadi juga berubah tadi ya dengan proses-proses seperti ini gitu. Nah, cara mengoptimalkan gimana sih tadi ya elemen inti yang kita punya 3P tadi. Nah, sebenarnya ini related ke aksi juga sih pada akhirnya. Jadi ketika kita mengeksplorasi terus, artinya kita melakukan. Jadi eksplorasi tidak hanya di tulisan tapi juga dilakukan gitu ya. Kita cari aksi-aksi nyata. Lalu dari melakukan kita bisa refleksi, kita benar nggak sih, kita bisa nggak sih, ada cara lain nggak sih. Lalu ketika kita menemukan ruang-ruang untuk memperbaiki, kita perbaiki, kita lakukan lagi, kita eksplorasi lagi perbaikan yang kita lakukan dan seterusnya. Jadi ini kayak continuous belajar terus gitu ya. Jadi ketika belajar terus kita juga jadi lebih mengenal diri kita juga gitu, dan pada akhirnya kita semakin bisa memperbaiki diri sendiri juga, self improvement terus. Nah, diharapkan ini yang kemudian bisa membawa kita sampai ke tujuan akhir kita tadi ya, yang kita dambakan. Nah, kemudian ya itu sih sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman nanti Bu Maureen juga bisa pandu gitu ya. Saya sih mengajak teman-teman untuk juga berlatih sendiri dulu gitu ya, untuk tadi menemukan diri tadi ya dengan tools-tools sederhana yang saya kenalkan. Tadi menemukan elemen inti tadi 3P yang pertama, potensi, purpose, dan passion. Lalu menemukan unique genius-nya tadi, pernyataan mungkin satu kalimat tentang diri kita. Lalu coba mencari tahu gitu ya, merefleksikan apa sih paradigma kita yang menjadi pendorong dan penghambat kita gitu. Kemudian bikin rencana sederhana untuk menemukan dan bahkan juga mulai melangkahkan kaki untuk mencapai unique genius tadi gitu. Nah, itu ya yang rencana ini sebenarnya mungkin Bu Maureen nanti bisa memberikan model rencana yang lain gitu ya, tapi ini sederhana banget gitu ya, sebagai contoh aja gitu ya, membuat rencana hidup atau rencana untuk mengoptimalkan potensi kita tuh seperti apa sih. Nah, ini contoh sederhana. Nah, misalnya gini, pertama kita bayangkan tujuan akhir atau visi hidup kita gitu ya, yang sifatnya itu sangat panjang, dan biasanya itu mudahnya itu bentuknya aku ingin menjadi apa sih, atau aku ingin melakukan apa sih di misalnya 20 atau 30 tahun lagi tuh. Jadi emang panjang dan sifatnya itu kayak memotivasi. Misalnya ini contoh sederhananya, menjadi penulis novel yang dikenal menghasilkan karya-karya humanis gitu ya. Maksudnya dikenalnya juga secara global, tidak hanya di Indonesia. Dan saya juga punya contohnya juga ingin punya keluarga yang bahagia gitu. Nah, tadi karir itu kan tidak hanya soal profesi. Nah, memiliki keluarga yang bahagia itu bagian dari hidup yang lain juga selain karir tadi. Lalu diturunkan dari jangka panjang visi, kemudian kita turunkan jadi tujuan yang lebih masuk akal gitu ya, yang ingin dicapai untuk mencapai target menuju visi. Jadi bisa jadi panjang, menengah, atau pendek. Nah, ini dipilih aja yang mudah dibayangkan. Nah, biasanya kesulitan teman-teman yang saya dampingi, terutama yang masih muda gitu, yang baru lulus kuliah atau lagi kuliah, memang belum bisa membayangkan tujuan jangka panjang gitu, karena ya memang belum ada pengetahuan banyak gitu, belum ada pengalaman banyak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dari yang paling pendek dulu, misalnya 1 semester atau mungkin 6 bulan gitu, atau 1 tahun gitu ya. Nah, itu misalnya tadi diturunkan dari pengen jadi penulis novel yang terkenal secara global, diturunkan jadi 1 tahun gitu. Saya akan memulai dengan setahun ke depan tuh punya 1 karya novel gitu ya. Lalu habis itu coba bikin rencana untuk mewujudkannya. Jadi rencana mengembangkan diri untuk bisa mencapai tadi ya. Jadi tadi sekali lagi capaian dalam 1 tahun mungkin bisa dideskripsikan lebih lebih banyak gitu ya, bukan lebih detail, karena biasanya kalau
apa ya, menuliskan tujuan yang deskriptif, yang kayak kita bisa menggambarkan gitu, menggambarkan kita lagi ngapain, itu biasanya lebih mendorong gitu ya secara visual. Mungkin teman-teman juga bisa bikin secara visual juga. Jadi misalnya ini dalam 1 tahun bisa menulis cerita yang cukup panjang untuk disebut sebagai novel gitu ya. Lalu dan temanya tentang kehidupan sehari-hari yang menarik, kemudian dia bisa memenuhi kaidah tulisan novel yang bagus dan layak terbit gitu ya. Tadi kan dari awal ini background-nya adalah, jadi ceritanya kalau di sini kira-kira dia ini sudah menemukan 3P-nya, dia tuh suka hal-hal yang dia suka mengobservasi orang gitu, dia suka menulis, kemudian dia suka suka ketemu orang, suka cerita gitu. Tapi kemudian dia tahu bahwa dirinya itu orangnya nggak konsisten gitu dan gampang terdistract gitu ya. Kalau mau menulis itu suka gampang digoda teman-temannya gitu. Jadi kurang disiplin gitu ya istilahnya. Dia menemukan dirinya itu kurang disiplin. Nah, untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam 1 tahun itu, dia membuat langkah-langkah seperti ini. Jadi pertama dalam 1 tahun dia harus ketemu tema yang memang menarik, yang dia suka gitu, karena dia suka hal-hal yang ordinary, yang sehari-hari gitu. Pasti dia menemukan dia akan coba temukan tema-tema di situ. Lalu dia akan coba menulis tiap hari walaupun cuma beberapa kalimat gitu. Kemudian karena tahu dia masih baru dan ingin mencapai itu, dia mau coba cari mentor dan ikut pelatihan-pelatihan menulis yang dia mampu gitu ya. Lalu kemudian coba mulai mencari kenalan-kenalan penerbit atau editor. Jadi kira-kira itu langkah-langkah yang dia bayangkan. Nah, ini bayangan saya soal rencana sih. Nanti mungkin Bu Morin bisa punya panduan yang lain gitu ya. Kira-kira kayaknya itu teman-teman. Wow, asik, luar biasa nih.